Jadi kita sekarang ada di SMK 2 Kasihan Bantul. Ini SMK yang kompetensi keahliannya sangat spesifik. Seni musik klasik, Mozart, Beethoven, Sebastian Bach. Di sini musik-musik itu wajib didengar. 180 siswa setiap satu angkatan dan setiap siswa harus menguasai satu jenis alat musik. Itu kompetensi keahlian yang nanti diuji di ujung pendidikan mereka. Saya datang, kita tes musikalitas. Contohnya menirukan ritme melalui tepukan misal. Ya, dan dengan pola lolos. satu soal. Oh iya, satu soal. Ya, ada yang salah. Saya sampai keringetan loh. Kita main piano, kita memainkan satu nada. Contohnya A, Bapak bisa menirukan. Fals loh. Iya. Itu yang pertama, yang kedua dua nada. A. Yang ketiga tiga nada. Oke. Yang terakhir kita masuk ke melodi. Oke, melodi. Tam tata tita tam pam pam. Tam. Jadi mereka harus tahu tangga nada lah paling enggak. Enggak, Kepekaan aja. Yang memainkan pakai piano, anak-anak menirukan. Susah ya. Belum. Kami memang dari nol. Menerima. Kami dari nol, menerima ya? dari nol, asal dia punya basic Musikalitas. bakat itu Musikalitas, ya? tadi. Iya. Ada sedikit penyesalan di hati saya. Kenapa saya tidak sekolah di sini dulu? Kami Aceh punya siswa, kami Flores ada, Papua ada, lengkap. Indonesia ada mini. Malaysia juga. Ada Malaysia juga. Ada Malaysia juga. Ya. Tapi ada satu instrumen yang khusus harus dikuasai all instrumen, yaitu piano. Oh, piano. Di kelas 11, kelas 2 itu semuanya harus piano. Kalau yang anak piano boleh mencoba instrumen yang lain. Nah, ini salah satu alumni kami. Ini barusan lulus. Iya, Oh. Bintaro. Mungkin gajinya sama dengan gurunya sekarang. Iya. Kamu kok bisa jadi polisi? Kemarin rekrutmen Polri itu ada jalur 5 jalur khusus: musik, pelayaran, kimia, penerbangan, TI. Ini Bintara ya? Bintara. Jadi, Bintara Aditya Rizky. kemarin pendaftaran itu sekitar 36, 11 Polwan 1, 10-nya Polki. Di tes seni musiknya? Iya, jadi kita tes keseluruhan fisik kita dapat seperti umum, terus karena kita jalur khusus lewat keterampilan, jadi ada uji keterampilan. Apa pengemudi melanggar kamu suruh niup fagot deh. Jadi ini ya, kalau ada acara Polri gitu, Iya. kamu pernah kebayang jadi polisi nggak? Siap, tidak pernah. Jadi dari awal bayangannya ya cuma jadi pemain musik, seniman gitu. Nggak kebayang loh dia Sama tuh. sekali tidak. Fisik tetap Iya, militeristik gitu ya? Iya. Awalnya pegang biola, disuruh pegang senapan. Iya. 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 Jadi kemarin kita 2 bulan masa dasar kebayangkaraan, kita ditempa semua. Jadi nggak pandang bulu mau yang musik, mau TI, mau kimia. Karena kedepannya kita dituntut buat tugas umum. Contoh misalkan saya di jalan nemu kecelakaan, misalkan ada kecelakaan. Saya nggak tahu apa-apa, saya polisi musik. Nggak Iya, bisa. iya. Orang nggak tahu kita polisi baru, kita polisi musik, kita polisi apa. Yang tahu mereka pelayan pengayom pelindung masyarakat. Kamu udah kayak polisi ngomongnya ya? Siapa? Ya, udah ngerti pelayan pengayom pelindung masyarakat ya. Tugas umum dan tugas pokok polisi. Jadi polisi itu nggak mustahil ya. Siap, tonton terus channel Bisa Apa, karena SMK bisa hebat. Siap dan Top. Saya harus mengikuti pelajaran ini. Saya pengen tahu apa yang dipelajari. Ini termasuk yang sulit nggak ya? Termasuk yang sulit. Oke, ini sulit ya? Sulit. Sulit mana sama aljabar? Sulit ini. Rasa lah Pak. Merasakan iya. Kalau soal yang pakai rasa itu saya ahli. Saya mainkan ritmisnya 5 birama. Perempat kan Pak? Perempat sukatnya. Bukunya aja beda men. Tuh. Kamu siapa namanya? Salsa. Kamu dari mana Sal? Jember. Jember. 1, 2, 3, 4. Nggak
Bagi yang sudah birama 1 tolong dituliskan. Kalau nanti birama 1 udah benar silakan mikirin birama 2, 3, 4 dan 5. Berhasil ikut belajar ya? Belum, ini kan lagi nyontek. Oke lanjut. Itu sudah terisi 1 birama, masih ada 4. Ada yang sudah 4? Itu adalah keseharian SMK 2 Kasihan Bantul. Mata pelajarannya Solfeggio dasar. solfeggio dasar. Itu setara dengan mata pelajaran Gryffindor di Harry Potter. Kepekaan dalam mengenal tangga nada gitu ya. Iya. Ritmis ya. Jadi mereka harus peka dalam Mendengarkan ketukan tangga nada gitu ya, menuliskan. Ini ada beberapa yang salah. Yang salah, Ya, birama 1 ini harusnya notnya tidak seperti ini. ini mirip-mirip ujian tajwid ini ya. Kegombila guna. Mirip-mirip loh. Ya. Pam 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 pam. Birama berapa? 2. Ya, ada yang bisa membenarkan? Ya, silakan. Lihat tuh, di depannya mereka itu ada alat musik gitu. Instrumen yang mereka pilih untuk jadi kompetensi mereka ya. Kamu bela? Horn. Bukan ayam loh itu. Kalau salsa ini dari Jember, dia Enggak, itu Tripod. punya saya. ini bukan punya. Ini nitip. Oh, itu bukan punya. Gua pikir dia pegang ini nih. Ini kompetensinya apa nih? Itu buat part, Pak. Oh. Part yang kita baca pakai kamus. Oke. Mata pelajaran yang saya ikuti ini rumit. Tapi pasti menyenangkan sekolah di sini. Banget. Ya. Menyenangkan. Tahu sekolah ini dari mana? Dari guru les. Guru les musik Iya. waktu SMP. Iya. Dia vokalis ini ya. Vokalis ya. Iya. Jauh-jauh dari Jember ke Jawa Tengah. Jember itu Jawa Timur. Kita akan lihat kelas-kelas lain, jadi jangan anggap remeh. Sekolah di kompetensi musik, banyak hal yang harus mereka kuasai dalam 3 tahun. Setelah ini kita menuju ke mata pelajaran namanya ilmu harmoni. Itu lebih sulit dari ini. Ilmu harmoni. Judul kungfu gitu ya? Kimianya seni musik. Selamat siang. Dengan Bapak siapa? Pak Turino. Pak Turino, saya Wahyu, Pak. Murid baru ya? Murid baru, Pak. Saya mau belajar kelas apa sih namanya? Ilmu harmoni. Ilmu harmoni. Katanya kelas ilmu harmoni itu kimianya seni musik. Enggak ya. Susah nggak? Ini kelas berapa? Kelas 3. Ini kelas 3. Jadi di setiap kelas itu selalu ada piano. Selalu ada piano. 2 ke 5 tadi apa tadi? Accented. Jadi dia di sini harus. Nah, ciri passingnya, nah itu tadi. Jadi posisinya kebalik ya kan? Mestinya itu menjadi ya. Itu ya. Saya tanya Pak Guru. Belaga kok bisa begini ya? Apa yang mereka harus kuasai Saat mereka menemukan melodi, maka mereka harus bisa membuat pergerakan akord yang tepat untuk melodi tersebut. Di dalam ilmu musik itu ada berbagai macam cara untuk membuat harmoni dari sebuah melodi. Ini adalah salah satu cara yang akan dipelajari untuk saatnya nanti pada saatnya mereka menyusun aransemen dalam sebuah melodi. Salah satunya adalah menggunakan cara passing. Saya pikir tadi passing itu main bola. Kita udah ikut nggak nyampe 5 menit. Saya berkeringat seperti ikut aljabar. Semua anak musik
harus bisa mengaransemen, ya kan? Kalau dulu saya di pesantren itu mirip menebak tajwid itu kombilaguna, ya kan mirip loh itu sama ini itu kombilaguna itu kon wow ketemu itu gitu. Terima kasih Pak Guru. Siswa sini ikut ADMS. Ikut ADMS. Fee-nya seperti apa biasa? Biasanya sih 2 jutaan sih, Mas. Oh, 2 jutaan ya? Itu satu kali show? Misal naik. Semisal naik. Ya, kira-kira 2,5 juta sampai 3 juta lah satu kali show. Tekankan ke anak-anak, kamu mesti disiplin, mesti attitude-nya baik, nggak cuma main. Punya jaringan gitu ya. Sekarang kita ke ruang praktek. Ada yang 1 siswa, 1 guru. Ada yang 3 siswa, 1 guru. 1 anak milih 1 alat musik dari 17 pilihan. Ada anak yang milih biola, ada anak yang milih saxophone, ada anak yang milih flute. Pelajaran apa? Instrumen pokok, salah satunya di instrumen gesek itu ada biola, ada cello, ada kontrabas. Instrumen itu nanti ada pelajaran tambahan yang namanya piano komplementer. Jadi itu semua orang? Semua orang, kecuali jurusan piano. Oh ya. Nah, jurusan piano dia harus mempunyai jurusan lain yang harus dipilih. Tidak ada belajar dia akan duduk, tidak ada. Sampai 4 jam tak suruh berdiri semaput biar aja. Ini termasuk guru killer kalau gitu ya? Boleh dikatakan killer, enggak apa-apa. Iya. Tapi bisa ditanyakan di Jakarta itu nanti banyak muridnya siapa. Iya. Repot kalau gini. Nah, mereka harus kita gembleng mati-matian supaya besok kalau dia ngajarkan lagi ilmu itu juga harus kerja keras, tidak hanya ingah-ingih bahasa Inggris gitu. Bapak kayak pendidikan tentara kalau gini. Lah, boleh dikatakan pendidikan tentara. Iya. Harus disiplin. Oh, bener pantes. Kenapa anak lulusan sini banyak yang masuk jadi tentara, jadi polisi, ya kan? Angkatan laut. Padahal awalnya belajar biola bener-bener loh. Gurunya macam begini. Saya juga serem ini. Tapi tidak semuanya, Pak. Tidak semuanya, Pak. Ya. Guru di sini lembut-lembut kok. Lemah, gemulai. Iya. Lembut-lembut. Iya. 1001 saya. 1001. Ajarkan kepada siswa didik bahwa seniman itu juga punya attitude yang baik, sikap cakap yang baik, disiplin yang baik, tidak hanya upacara saja. Ya buktinya ya kalau mereka tidak digitukan mana mau terampil. Oh, itu pokoknya gurunya menang terus. Loh, bukan masalah menang Mas, bahwa kita itu sudah diberi sertifikasi guru loh Mas. Loh ya benar. Oleh Kementerian Pendidikan. Mereka itu dibayarin oleh negara untuk bayar saya di sertifikasi guru itu. Maka Pak Guru. Maka kalau kita memberikan jam-jam di luar jam, harusnya mereka senang. Nah, ya kan? Iya. Makanya yang tidak senang pulang. Iya, benar. Harusnya kalau kalian tidak bisa jangan salahkan Pak Guru. Bener. Nah. Iya. Bener. Iya enggak? Lama-lama ikut bener juga saya. Loh, logikanya Mas. Bener itu. Fungsinya negara memberikan sertifikasi apa? Oh, anak-anak dikasih jam lebih panjang kok enggak mau ya, Pak ya? Padahal enggak nambah bayarnya ya? Nah, nambah sebetulnya mereka itu dibayari oleh negara. Lewat sertifikasi. Nah, itu. Kan mereka jam 3 pulang. Ya, mandi, makan, balik lagi. Beneran gitu? Ngapain? Itu lesnya gitu? Latihan. Tambahannya. Sampai jam berapa? Ya bisa sampai jam 12 malam kalau memang kebutuhannya. Ya, kalau mau menyambut tamu kalau nggak disiapkan materinya mau disambut pakai apa? Oh. Pakai tape. Nah, ini harus manual semua. Iya. Tapi ini ya, fun ya, sekolahnya fun ya? Ya kalau nggak fun udah bubar SML.
nggak tertekan gitu. Oh, nggak ada tertekan. Tertekan orang tuanya suruh datang sini cabut berkasnya. Kan gitu, Mas. Takut sama sampean paling. Oh. Harus senang. Harus senang. Jadi hatinya itu harus gembira ya, Pak ya. Belajar Seniman juga. itu seni musik itu harus gembira hatinya. Jangan tertekan. Nah. Walaupun kadang ketemu guru agak killer, harus tetap bahagia. Saya malah nggak ngerti ya killer itu yang seperti apa. Ngertinya kalau Ya, seperti tidur saya. keluar ininya tuh Itu killer. killer. Itu killer. Tangguh. Tangguh. Bukan cuman bisa Bisa menggunakan alat main, musik. ya, tapi dia harus secara mentalitas, fisik, attitude tadi saya bilang. Benar kan? Iya. Nah, Sekar. Saya tahu namanya dia Sekar. Barusan. Aku dari Lampung. Dari Lampung. Iya. Jauh-jauh ke Jogja. Iya. Kamu tahu sekolah ini dari mana? Karena emang udah gimana sih keluarga besar juga Oh, ada. oke. Jadi keluargamu, orang tua. Iya. Apa yang sulit dari pelajaran ini? Banyak Pak kesulitannya. Gurunya serem. Harus pokoknya semuanya mendetail lah harus Pak dibahas ya, itu detail-detailnya yang susah. Kamu takut ya? Serem ya? Udah pernah diajak berdiri 4 jam belum? Udah sering Pak. Sering ya? Iya sering biasa. Kamu yang sabar ya? Yang sabar ya? Emang orangnya begitu. Jadi kan awalnya kan emang pengen pindah ke musik, terus udah gitu ngeliat dulu tuh sekolah SMM di Jakarta kan, ada YMJ, ada banyak. Waktu survei di Cibinong itu apa sekolahnya tuh baru 2 tahun jadi kan, otomatis menurut papa pengalamannya belum banyak, terus akhirnya searching ada di sini gitu. Ya, Kamu bukan iya. jadi tuh awalnya. Tapi nggak apa-apa, ceritanya bagus juga, ceritanya bagus. Tapi tidak menjawab pertanyaan saya. Ya. Kenapa kamu memilih Awalnya- dari 17 jenis instrumen? Awalnya mau masuk trompet kan, nah terus habis itu konsultasi sama Pak Turino. Oke. Nah, terus guru di sini, terus sama papa nanya siapa guru terbaik di sini, terus jawabannya Pak Sabto masuk biola, terus habis itu saya akhirnya masuk biola deh. Sabto guru terbaik. Itu sih informasi yang saya dapat gitu. Kenyataannya ya memang. Iya. Yang namanya dapat sertifikat guru berprestasi. Ini yang ngasih sertifikat juga diteror. Pak. Ini biasanya berapa jam, Pak? Satu Kali tatap muka 45 menit kali 2. Itu dia harus tahu bahwa apa yang mereka pelajari, apa yang mereka mainkan di sisi-sisi tentang sejarah komposernya. Komposer Portnoy itu dari zaman apa, tanda-tanda dinamik apa, artinya apa, harus seperti apa saya nanti membawakannya. Barok, klasik, romantik, modern. Nah, ini juga mereka harus membawakan sesuai dengan norma zamannya. sekitar 70-60% apa yang Pak Guru ceritakan ke saya enggak ngerti. Ya. Termasuk kru saya ini, ya kan. Tuh lihat ya, langsung mau jadi seniman. Klaten, deket-deket sini lah ya. Kamu ngapain? Minat sekolah di SMM? Emang pengen terjun ke musik gitu, pengen lebih dalami musik. Susah nggak ngomong ke orang tua, meyakinkan sekolah di musik gitu? Kalau orang tua sih itu apa, dukung-dukung aja, yang penting baik, halal ya. Terus asik sekolahnya di sini? Musik, teman-temannya banyak, asik, gurunya baik-baik. Kok kamu kayaknya ketakutan gitu? Santai. Kalau milih biola, dulu pernah lihat apa ada orang main solo biola, wah bagus. Nah itu jadi kepengin, terus minta bapak beliin biola. Itu SMP? Itu SMP udah kelas 3 itu man. 3 SMP? 3 SMP, mau masuk sini. Itu baru dapat biola, coba-coba. Terus kamu cita-citanya apa? Setelah lulus dari sini?
mudah-mudahan puji Tuhan dapat, semoga jadi guru. Oh, jadi guru. Terusin Pak Sabto. Terusin Pak Sabto. Iya. Oh, mulia loh Pak. Jadi Ya, digugulan ditiru. dulu. Nah sekarang tidak harus digugul kan? Oh enggak ya? Enggak. Yang penting ajaran yang positif aja yang dipakai. Kalau Ki Hajar Dewantara itu tadi selalu saya tanamkan N3. N3. Nah, niteni, niroke, nambahi. Nah kurikulum kita itu sebetulnya kan itu sebetulnya Ki Hajar Dewantara. Jadi niteni itu apa yang diajarkan guru kan dia diingat. Mengingat. Ya. Nah, niteni, niroke itu menirukan apa yang diajarkan. Kalau tadi ada digugulan, ditiru, nah, menirukan itu dalam arti segi-segi yang tertentu tadi ya, yang positif ya. Kemudian nambahi itu apa yang diajarkan mereka harus kreatif. Kreativitas, Nah, soal gitu. kreativitas. Coba main bagian awalnya dulu. Tuh, ba, ga, pa. Nggak ada di sekolah lagi. Ini top. Biola alto. Biola alto. Kan kalian kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10? Berarti baru masuk ya? Iya. Baru berapa minggu kalian sekolah? Baru berapa bulan sekolah? 4 bulan. Baru 4 bulan. Kenapa pilih biola alto? Karena Karena jarang yang biola pakai alto toh, itu terus ya langka. besoknya banyak yang cari. Seperti ini Oh, biola alto. ini lebih besar ya? Iya, ukurannya lebih besar dari Berapa kelas di kelas kalian yang milih untuk jadi pemain biola alto? biola alto cuma 10 orang. 10 orang? Iya. Satu angkatan? Iya. Berapa harganya? Ya kalau yang paling murah itu 1,5. Ada yang sampai 7 juta. Ada yang sampai 7 juta gitu. Tergantung merek juga. Happy nggak kamu sekolah di sini? Iya sih. Kalau lulus mau jadi apa? Dosen. Dosen seni musik? Ya, Ngelanjutin di ISI? insya Allah. Oke ya, sukses ya Ya, untuk sekolah ya. Kamu kelas berapa? 10. Kelas 1. Kelas 10? Iya. Kelas 10. Kamu namanya siapa? Julio. Julio? Ya. Julio, kamu aslinya dari? Dari Kota Jogja. Dari Jogja. Kamu? Saya Bunga. Bunga, sebut saja Bunga, bukan nama sebenarnya. Saya lahir di sini, besar di Bandung. Oh, besar di Bandung? Cita-cita saya tuh bakal banyak di sini. Jadi pemain musik, bisa keliling dunia itu sama musik. Terus Cita-citanya keliling dunia apa jadi pemusik? jadi pemusik sama keliling dunia. Jadi saya keliling dunia itu bareng trombon. Kenapa kamu milih trombon? Ya sebenarnya pilihan pertama saya tuh saksofon. Oke, terus? Terus dialihkan ke ini trombon. Siapa namanya? Ulfa Ulfa aslinya dari mana? dari Jogja. Dari Jogja. Kenapa milih sekolah ini? Soalnya dari awal kecil itu udah minat banget sama namanya musik. Karena kalau misalnya mau ambil saksofon, itu tuh udah banyak yang minatin. Kalau trombon itu kan cewek jarang yang megang. Jadi pengen aja merubah kalau cewek itu juga bisa main trombon. Apa ini? Tuba. Ini tuba namanya. Ini tuba. Kamu dari mana? Dari Kalimantan. Dari Kalimantan Timur. Kok kamu tahu sekolah ini? Ya coba nyari di Google, pengen sekolah musik. Ini jarang juga yang minat. Kamu waktu ngomong ke orang tua mau sekolah musik itu boleh? Boleh, karena sudah dari dulu bakatnya musik. Emang selain ini apa yang kamu bisa mainkan? Gitar, Oh, gitar ya? saksofon. Saksofon. Kamu di sini ngekos ya? Ngekos, iya. Ngekos? Lulus SMP langsung ngekos gitu nggak bingung? Kaget, lama. Kaget ya? Ya tapi kok udah lama, kelamaan udah biasa. Pernah nangis pasti itu? Oh pernah. Hah? Nggak kangen orang tua sih? Iya. Kan? Sabar. Kenapa? Nanti orang tuanya nonton. Kalau ke orang tua ngomong apa? Ini siaran langsung loh. Mas. Ngomong apa? Ngomong dong ke orang tua. Pak, Ma,
Bapak sama Mama tetap sehat selalu. Aku lagi latihan. Lagi latihan. Menarik emang sekolah ini. Jadi di sekolah ini kita nggak pernah stres. Di mana-mana terdengar bunyi-bunyian. Di semua sudut sekolah ini itu pasti ada bunyi-bunyian. Bunyi dari 17 alat musik atau instrumen musik yang dipilih oleh 160 siswa. Namanya lorong tiup. Kenapa lorong tiup? Ini jadi ruang praktek anak tiup semua. Di sini kan ruang prakteknya anak perkusi. Anak perkusi. Di sini tiup, kesananya string, terus di situnya vokal. Kita ada di lokasi yang tepat. Kita masuk ke ruang tiup. Ini berisik sekali. Ini saxophone ya? Iya. Kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3? Berarti udah jago dong mainnya? Oh belum, masih belajar. Agak panjang dong. Gantian dong, gantian. Saya baru loh menikmati itu. Ayo kamu sekarang. Kok kalian jago ya? Masih belajar. Kamu belajar ini dari nol? Iya dari. Waktu lulus SMP, kamu belum pernah ketemu saxophone? Baru belajar di sini. Baru belajar di sini? Pegang. Mantap sekali ya. Terus berkarya, tos dulu. Makasih. Itu anak betah itu di sana. Harus diusir setiap sore. Karena dia merasa belum cukup. Dia datang lebih awal sengaja. Latihan dulu di ruang praktek. Karena mereka belajar dari kakak-kakak kelasnya bahwa yang namanya porsi latihan itu tidak main-main. Pagi sebelum berangkat sekolah di rumah. Di rumah. Dan ditambah di sekolah. Di sekolah nanti setelah pelajaran latihan lagi. Masih di sekolah Pak. Setelah pelajaran selesai. Makanya selalu rame itu orang-orang. Alat kan selalu dibawa pulang yang milik pribadi. Nanti di rumah dia nambah jam paling banyak itu di rumah sepulang sekolah. Jadi total sehari itu bisa 8 jam latihan. Berkiblatnya kepada kakak-kakak kelasnya yang sudah profesional, kakak-kakak dia yang mungkin di ballet orkestra, di perwacarakan, dia kan melihatnya itu. Ini alat musik apa Bu namanya? Ini klarinet UTS. Baru pengambilan nilai UTS. Oh, UTS, menarik loh. Kita beruntung betul dapat waktu melihat gimana cara UTS di SMK ini. Teknik scale atau tangan nada, kemampuan bermain tangan nada, mayor, minor, sama tangan nada kromatis. Tone color itu produksi suaranya. Tiap alat musik di musik klasik itu kan punya tone color ciri khas masing-masing. Nah untuk klarinet itu ciri khasnya kalemo. Jadi bulat bung 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 gitu. Oke. Satu angkatan 6 ya ini. Oh 6 ya. Jadi satu lawan 6 kalau lagi praktek. Ada waktunya bareng-bareng, kayak misalnya teknik skill untuk latihan tangan nada itu kita bisa bareng-bareng semua. Jadi saya juga ikut main. Kalau untuk baca etude, karena saya menyesuaikan kemampuan setiap personal. Iya, setiap peserta didik kan beda-beda. Maksudnya satu nomor mungkin bisa sekali baca, lanjut lagi gitu. Tapi kalau misalnya belum sempurna bacanya, saya minta untuk diulang lagi gitu. Jadi setiap anak beda-beda capaiannya. Membaca tangan nada, produksi suara, ya kan? Sama ketepatan ini, menginterpretasikan not. Ini menurut pemahaman saya, menginterpretasikan not itu karena ini beda dengan alat musik pencet. Kalau ini kan ada di... Nggak ngerti kalian nggak ngerti kalian. Anak-anak harus berlatih untuk disiplin membaca itu. Kalau pas waktunya harus keras ya dibaca keras. Pas waktunya ada di crescendo itu tanda kayak gini segitiga miring gini, berarti dari keras menuju ke
lebih lembut. Begitu ya Gisel? Ya. Kalau saya sih yes Gisel. Oke, terima kasih telah mengganggu. Sukses terus Gisel. Ini alat musik apa namanya? Namanya fagot. Ini kalau baru sekitar 330 juta. 330 juta? Iya. Serius? Iya. Ini punyanya sekolah. Sekolah? Mahal sekali. 330 juta. Namanya fagot, ya kan? Kamu kenapa milih fagot? Kenal fagot dari mana? Ya sebenarnya sih dulu pilihan pertama saya bukan fagot. Pilihan pertama ya apa? Dulu pilihan pertama saya perkusi. Jadi dialihkan ke fagot. Karena nggak ada yang megang fagot? Iya kayaknya mungkin. Itu apa tuh? Denlape itu ya? Ayam denlape. Ayam denlape. Udah pernah main di mana? Kalau main sih kemarin baru di Jakarta, terus pernah di lewat orkestra besar ya biasanya. Ya, sama sekolah kan biasanya. Daniel, sukses Daniel. Ya. Kita lihat yang lain-lain. Oke, jadi kalau itu lorong tiup, ini namanya apa? Yang sana RP string. RP string. Iya. Itu untuk praktek apa? Senar. Instrumen gesek. Instrumen gesek. Oke, ini untuk alat musik gesek. Kamu kenal cello dari mana? Dari internet sih. Dari internet? Iya. Jadi awalnya nggak tahu ya, nggak punya dasar cello sekali ya? Sama sekali waktu masuk sini? Udah sih, udah. Oh, udah? 2 bulan sebelum masuk sini. Itu kursus gitu? Kursus. Soalnya aku senang karakteristik suaranya. Sukses ya? Iya. Mungkin di musik itu tidak ada matematika, bahasa Ternyata ada Indonesia, kan? tetap ada. Iya. Kalau gimana kamu nggak belajar bahasa Indonesia kalau mau nyusun lirik ya, yang menyentuh ya kan? Puitisasi musik. Iya, puitisasi musik. Tonton terus channel Sesama karena SMK bisa hebat. Kita akhirnya ketemu dengan salah satu siswi yang mengambil instrumennya vokal. Ceritanya dulu gimana? Kan kakak alumni sini. Mayornya tapi piano, terus tapi aku minatnya vokal, terus vokal. Kakaknya sekarang kerja di mana? Sekarang di Purwacaraka Semarang. Oh, di Purwacaraka Semarang. Itu tadi ngapain tuh gini? Ambil nadanya. Ambil nadanya pertama. Ambil nadanya. Mau main G minor atau apa gitu ya? Tadi itu apa? Ini GDA EB Fis tapi ininya sol. Jadi dari Fis terus ke sol. Do-nya di Fis terus ambil sol. Awalnya enggak begini ya? Apa aja tuh yang ditempa selama 3 tahun itu? Pemanasan rutin. Tiap hari ya? Tiap pagi. Kalau siang kalau sempet. Kayak gini kan pas sempet aja. Ho hi hu he ho. Lanjut. Naik lagi. Ya. Yo
dong. Ya kalau kelamaan capek. Kita harus ciptakan industri bahwa anak-anak SMK jurusan musik punya kompetensi yang unggul dan harus diwadahi seperti Mabes Polri atau TNI itu ya lakukan. Harusnya misalnya ya Mabes Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nah punya grup musik sendiri, ya kan? Itu kan jauh lebih oke. Satu kelasmu, satu angkatanmu, berapa yang ngambil instrumen vokal? Kalau sampai sekarang 11. Kan tadinya itu pertama masuk tuh 20-an lebih, terus kurang. Ya di drop out, ada yang mau keluar sendiri. Makasih Nat, ya sukses. The music be your master. Kamu vokal? Iya. Kamu kelas? Kelas 2. Siapa namanya? Aku Arsya. Arsya dari? Dari Tangerang Selatan. Tangerang. Kamu dari? Dari Madiun. Dari Madiun. Iya. Oke. Tadinya kan aku sebenarnya mau pilihnya ke pariwisata kan, kakak sepupu. Oh alumni sini, terus dikasih tahu kalau di Jogja nih ada, terus ngekos di sini nggak susah? Awalnya sih agak-agak bingung Susah, ya? ngatur makan, ngatur uangnya. Hmm. Terus gampang kangen sama orang tua. Sering pulang tapi? Pulang? Kalau ada libur aja. Orang tua sih yang kesini? Oh, orang tua kalau lagi, kadang kalau ada konser aja ya. Kalau konser datang. Gitu-gitu terus, itu kan pemanasan. Yeah. Kita sering konser kayak gitu-gitu, jadinya Banyak kayak pengalaman. pengalamannya banyak. Setelah kuliah. Mungkin ikut kayak gitu ya, ikut kayak padus gitu. Kan kalau instrumen gitu. Atau rekaman gitu? Ya itu juga. Ini kan kalian berduaan. Oke. Mungkin mereka punya keinginan jadi duet kali ya. Sukses selalu. Semoga jadi musisi multi talenta. Kita lihat yang lain. Kita ke auditorium besar. Katanya di sana lagi ada penampilan. Besar ya mana? Ini aku mau pesan. Oh ini ya. Lagi mau disuruh main gitu. Ujian. Oh ujian. Talentnya kamu tuh harus bawa kebutuhan talent. Yo kameramen, yo editor, ya runner. Oh, mboten Pak. Pelan-pelan Pak. Kalau tadi kita datang ke ruang praktek yang kecil-kecil, ada ruang tiup, ada ruang gesek, ada ruang vokal. Sekarang kita ada di auditorium besar SMM, Sekolah Menengah Musik Negeri 2 Kasihan Bantul, Yogyakarta. Nah, di auditorium ini biasanya anak-anak berkolaborasi membentuk satu grup orkestra klasik dan berlatih bersamaan sehingga membentuk harmonisasi. Kita coba lihat apa yang ada di dalamnya. Bulan Agustus itu ya kami boleh berbanggalah, banyak user yang menggunakan kami. Mulai dari tingkat kabupaten itu orkestra, tingkat provinsi juga orkestra, di Kementerian Tanah Negara juga orkestra. Belum lagi pemerintah wilayah Jawa Timur yang kadang-kadang minta dadaan. Gurunya dibagi, muridnya dibagi, alatnya dibagi, latihan, ruangnya dibagi, jamnya dibagi. Kita sudah sama Pak Fajar Ganif, guru orkestra di kelas 2. Guru orkestra di kelas 11. Iya. Ini jumlah pemainnya berapa? 106. Ini kelas 11 semua? Iya, jadi berbagai instrumen. Jadi ini satu angkatan berarti ya? Ya, satu angkatan. Ini lagu klasik Parandel dari George Bizet. Oke. Nah, terus nanti ada Indonesia Pusaka. Kelas 1 sebenarnya udah bisa, cuman belum waktunya harusnya. Kalau kelas 2 udah waktunya? Sudah waktunya. Karena kelas 1 belum ada pelajaran orkestra, tapi kelas 11 atau kelas 2 itu sudah ada pelajaran orkestra.
anniversary. Terus ada anniversary konser 10 kali lebih ya kita sudah melakukan konser. Mungkin. Oh udah biasa ya, Ya. nikmati ya. Awal-awal pasti berdebar-debar lah ya. Ya menurut saya musik ini adalah sebuah industri yang memiliki peluang yang cukup besar. Mereka sangat kompetitif, sangat menguasai instrumen-instrumen yang mereka pilih sejak kelas 1. Itu artinya sejak mereka masuk. Perkusi itu unik, jadi instrumennya nggak cuma satu, jadi ada macam-macam. Kamu harus kuasai semua. Iya. Kamu kuasai juga dia? Iya, dipelajari juga. Dipelajari juga. Kamu dari mana? Dari Sulawesi. Kok jauh sekali kamu? Iya. Tahu sekolah ini dari mana? Dari internet. Dari internet? Iya. Sulawesinya mana? Gorontalo. Oh dari Gorontalo. Kamu sini ngekos dulu? Iya. Emang cita-citanya jadi musisi? Iya. Apa yang susah sekolah di sini apa ya? Adaptasinya mungkin. Adaptasinya. Oke, sukses ya. Jadi kita sudah tonton tadi bagaimana anak-anak SMK 2 Kasihan Bantul ini mengekspresikan dirinya dalam karya musikalitas yang kita dengarkan sama-sama. Proses mereka mengenal alat musik sampai sekarang mereka berorkestrasi. Itu adalah bagian dari kompetensi yang dibangun oleh SMK sejak mereka memilih jurusan ini. Hingga menjadi musik yang enak didengar, musisi yang profesional, dan kita akan tunjukkan sisi lain dari sekolah ini masih tetap di channel ini, channel Bisa Apa. Tonton terus, share, dan komen, subscribe. Masih di channel ini, channel Bisa Apa, karena SMK bisa hebat.